Kalau flat ngitungnya dari pokok hutang awal, kalau efektif dari sisa pokok hutang. Sebenarnya teman-teman biasanya kalau dia bisa ngitung, kita juga bisa tanya. Ini flat segini efektifnya berapa sih, Pak? Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel YouTube Pipo. Hari ini kita membahas tentang bunga, teman-teman. Ini teman-teman perlu tahu sebelum teman-teman melangkah ke pembiayaan. Karena ini faktor yang sangat penting untuk dihitung. Karena bisa jadi kadang tanpa kita sadari bunga bisa 2 kali bahkan atau lebih dari harga propertinya. Karena itu kita mesti memilih bunga yang terbaik atau apapun istilahnya, mau margin atau apa, pokoknya itu yang terbaik supaya teman-teman mendapatkan biaya yang paling kecil. Nah, biasanya yang sering adalah bunga efektif atau bunga flat. Mana yang lebih menguntungkan? Menurut teman-teman, efektif atau flat nih? Efektif, ada juga orang yang bilang anuitas atau sejenisnya lah ya, menurun atau apapun istilahnya. Sebenarnya prinsipnya dulu nih. Prinsipnya dulu dia ngitung bunganya hanya terhadap sisa pokok hutang. Kuncinya itu. Jadi misalnya bulan pertama, misal 500 juta atau 1 miliar pokok hutangnya. Ternyata bulan pertama udah nyicil 10 juta. Nah, bulan berikutnya bunganya dihitung bukan terhadap 1 miliar atau pokok hutang awal, tapi terhadap pokok hutang existing. 1 miliar, tadi udah nyicil 10 juta, ya berarti sisa 990 juta. Ngitungnya bunganya terhadap itu. Selisihnya dikit, Pak. Awalnya dikit, tambah lama selisihnya tambah jauh kan. Dengan nyicil pokok berkali-kali. Semakin lama cicilan bunganya semakin kecil, maka cicilan pokoknya semakin banyak, semakin cepat. Nah, intinya efektif itu seperti itu. Tapi teman-teman, di lain pihak ada namanya bunga flat. Bunga flat itu bunganya dihitung terhadap pokok hutang awal terus. Jadi walaupun udah nyicil 10 juta, 20 juta, 30 juta, 40 juta, tetap aja hitungan bunganya dihitung dari awal. Intinya sebenarnya itu teman-teman. Seharusnya ya, biasanya itu pakai efektif. Karena bank gampang bandingin sama deposito. Bulanan berapa, sisanya berapa, gampang. Tapi efektif ini membuat sulit dihitung. Harus pakai kalkulator. Orang ngitung pakai tangan gini nggak bisa. Karena itu ada sistem flat. Flat itu misalnya 1 miliar. Kemudian bunganya 5%. Flat. 3 tahun. Misal beli mobil gitu ya. Oh, mobil apa ya 1 miliar ya? Tapi nggak apa-apa lah, contoh lah. Ini kan contoh aja ya. Ya berarti bunganya kan 5% kali 3 tahun, 15% kali 1 miliar, berarti 150 juta. 1 miliar tambah 150 juta dibagi 36. Angsurannya segitu. Itu kalau cara ngitung flat. Kalau efektif, enggak. Efektif, dia selalu ngitung terhadap sisa pokok hutang berjalan. Jadi kalau 5% ya bunganya 5% terhadap sisa pokok hutang. Gimana? Udah ruwet ya? Intinya teman-teman, kalau flat ngitungnya dari pokok hutang awal, kalau efektif dari sisa pokok hutang. Adanya flat itu untuk mempermudah perhitungan. Intinya itu. Sebenarnya di bisnis nggak dipakai, karena biasanya pakai efektif. Dan jangan lupa, bukan flat, ada lagi fix. Nah, saya lihat teman-teman sering pada ketukar-tukar tuh, flat dengan fix, flat dengan fix. Flat itu ngitungnya terhadap pokok hutang awal, itu flat. Fix itu tetap. Misalnya bunganya 5% fix. Nah, itu bunganya yang fix. Cicilan pokoknya ya bisa flat, bisa efektif. Tambah bingung lagi ya. Makanya sering-sering nonton YouTube Pipo nanti lama-lama terbiasa nih dengan omongan-omongan seperti ini. Nah, kembali ke pertanyaan awal. Mana yang lebih menguntungkan, teman-teman? Apakah enak pakai efektif atau pakai flat? Nah, karena perbandingannya sebenarnya sama, jadi sebenarnya kurang lebih sama. Kalau ngitung pakai flat, kita sebenarnya juga bisa ngitung konversinya terhadap efektif berapa. Kalau efektif segini, konversinya terhadap flat berapa. Efektif itu kan biasa dipakai di KPR ya teman-teman ya. Kalau flat itu biasa dipakai di leasing mobil gitu, itu biasa pakai flat ngitungnya. Tapi teman-teman, nanti sebenarnya ketahuan bahwa realnya akan pakai efektif. Taunya gimana? Ketika pelunasan.
Ketika pelunasan di leasing mobil juga akan dihitung terhadap pokok hutang efektif. Sebenarnya bisa sih diputar-putar ngomongnya, oh ya kita ngitung terhadap flat, tapi ditambahin denda. Ya sama, kurang lebih sama, tapi hitungan basicnya itu dari efektif. Nah karena teman-teman, kalau dihitung terhadap flat, jebol itu leasingnya ya. Nah, belum apa-apa bunganya kecil, nyicil pokoknya gede. Lah padahal kan awal-awal bunganya gede dong, kan masih sisa pokok utangnya masih besar. Nah, kalau bunganya sudah dihitung kecil, cicilan pokoknya gede, sisa pokok utangnya tinggal kecil, wah, begitu pelunasan rugi dia. Ya bisa sih diakalin, nanti kita bikin seolah-olah dendanya digedein supaya diganjel pakai itu, bisa. Tapi menurut saya biasanya, apalagi saya pernah kerja di perusahaan pembiayaan, kita tahu hitungannya tetap terhadap efektif, baru dikonversi ke flat. Makanya kalau walaupun leasing mobil gitu ya, walaupun nanti pelunasan kan dendanya bisa nego-nego juga, karena dihitung juga terhadap efektifnya sisa berapa ini. Intinya seperti itu teman-teman. Sebenarnya teman-teman daripada memusingkan efektif atau flat, kalau pendapat saya lebih baik teman-teman fokus ke tanya. Kalau pelunasan nanti kena penaltinya berapa nih. Terus penaltinya ngitungnya terhadap efektif atau flat. Biasanya yang flat ya akan ngomong ya terhadap efektif. Nah, atau ya muter-muter jawabannya bingung. Pokoknya intinya gitu teman-teman. Kalau benar-benar efektif dan flat. Kalau benar-benar. Maksudnya walaupun saya yakin nggak mungkin teman-teman, tapi kalau benar-benar, wah ya jangka pendek dilunas-lunasin aja. Karena biasanya kan bunganya gede, cicilan pokok kecil. Kalau di flat jadi seolah-olah bunganya kecil, cicilan pokoknya gede, jadi utangnya cepat turun di awal-awal, walaupun nanti di akhir nol sama-sama nol. Makanya bank-bank biasa nggak mau, ya hitung efektif aja lah Pak, gampang. Karena dia tinggal bandingin depositonya berapa persen, ditambah biaya operasional, ditambah resiko, ya ditambah profit, udah langsung jualnya berapa. Tiap bulan tinggal dihitung. Sebenarnya teman-teman bisa, biasanya kalau dia bisa ngitung, kita juga bisa tanya. Ini flat segini efektifnya berapa sih Pak? Karena biasanya tetap basicnya ngitung efektif. Nah, mudah-mudahan teman-teman dapat gambaran dari pembicaraan hari ini. Gimana? Pilih efektif atau flat? Intinya teman-teman, kalau saya tuh dari dulu nggak ambil pusing. Mau efektif, mau flat, saya nggak ambil pusing. Yang penting income dari properti lebih besar dari angsuran. Udah selesai. Apalagi awal-awal teman-teman. Awal-awal gitu, kadang kita kan buru-buru. Cepet-cepet KPR-nya segera cair. Karena penjual udah butuh uang ya, butuh buru-buru. Nah, kalau kita nggak bayar-bayar, dia udah stres dia. Makanya kadang saya, sudahlah selisih-selisih sedikit kok efektif flat. Udah. Jalan. Paling 2-3% selisih. Misal ya, selisih 2-3% pun saya masih oke. Baru nanti setahun, 2 tahun, sudah tenang, settle semuanya, pelan-pelan diberesin. Apakah nego bunga, atau diturunin bunganya, atau pindah bank, atau top up. Makanya saya biasanya seneng yang penting depan jalan dulu, nggak usah terlalu rumit. Karena kalau terlalu rumit-rumit, penjualnya teriak-teriak tiap hari, kita juga stres. Kalau menurut teman-teman, lebih untung mana? Efektif atau flat? Nah, nanti tolong diinfo, kita ngobrol lagi di komen. Salam Passive Income Property. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.